Jika kita ngomongin pemuda, berarti kita ngomongin masa depan suatu bangsa. Apabila kita ingin melihat Indonesia 10-15 tahun ke depan seperti apa, ya kita harus melihat pemudanya seperti apa. Jika bagus, agamanya bagus, ilmunya bagus, moralnya bagus, maka masa depan Indonesia juga bagus. Bagaimana cara agar para pemudanya bagus? Ya dengan satu cara, menuntut ilmu. Pemudanya harus banyak menuntut ilmu. Diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Ilmu apa? Ya ilmu agama. Kalau selain ilmu agama, ya tidak wajib, cuma tergantung niatnya. Misalkan ada orang yang belajar ilmu bisnis agar mendapatkan uang, dan kemudian uangnya dibuat untuk menindas orang, itu jadi haram sebab niat yang salah. Para penuntut ilmu harus punya niat yang sungguh-sungguh. Niat adalah sesuatu yang fundamental. Kalau tidak punya niat, maka akan down di tengah jalan. Selain niat, penuntut ilmu juga harus memiliki 6 hal sebagai modal dalam menuntut ilmu. Dan 6 hal ini disebutkan oleh Sayyidina Ali dalam syairnya dan telah ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Yang pertama adalah kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2. Pertama, muhibbatum minallah, kecerdasan oleh Allah. Contohnya adalah seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Kedua adalah kecerdasan muktasab, kecerdasan yang didapat dengan usaha. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula penuntut ilmu, karena bersungguh-sungguh merupakan modal yang pas untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Yang ketiga adalah kesabaran. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal. Hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jika kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat kita dari yang sebelumnya. Yang keempat adalah biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya. Imam Ahmad bin Hanbal dulu berjalan jauh ke berbagai negara, dan beliau berjanji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir. Namun semua itu tidak terjadi karena biaya Imam Hanbal tidak mencukupi. Yang kelima adalah bimbingan guru. Yang keenam adalah waktu yang lama. Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu hanya dalam waktu yang singkat. Bahkan Imam Qadi pernah ditanya oleh seseorang, "Sampai kapan Imam kita harus menuntut ilmu?" Beliau menjawab, "Sampai meninggal dunia." Lantas kita, apakah sudah puas dengan ilmu yang kita miliki sekarang?